Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Di tengah perdebatan soal utang dan untung proyek kereta cepat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya buka suara. Dalam sebuah acara ramah tamah di Solo, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) yang kini dikenal sebagai WUS bukan sekedar proyek kebanggaan nasional, melainkan solusi jangka panjang atas kemacetan yang selama ini menjadi beban ekonomi dan sosial Indonesia. Menurut data Bappenas, kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 100 triliun rupiah per tahun, dari waktu terbuang, bahan bakar, hingga produktivitas yang menurun. Jokowi menyebut proyek WUS bukan dibangun untuk mencari laba, tetapi untuk mengubah pola hidup masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang efisien, cepat, dan ramah lingkungan. Transportasi publik tidak diukur dari keuntungan finansial, melainkan dari manfaat sosial yang dirasakan masyarakat, ujar Jokowi di hadapan awak media. Pak, terkait tudingan dari Pak Agus Pambagio, Pak, terkait bahwa yang menuding kalau Pak Jokowi yang bertanggung jawab dengan volume bisnis, Pak, seperti apa? Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Dan kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Kalau tanggapannya yang kerugian WUS ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Ia menambahkan, keuntungan sosial inilah yang disebutnya sebagai social return on investment, bentuk pengembalian yang hadir dalam wujud udara yang lebih bersih, produktivitas yang meningkat, dan kualitas hidup yang membaik.
Jokowi mencontohkan proyek MRT Jakarta yang saat pertama kali dibangun mendapat subsidi 4,5 triliun rupiah, namun kini telah mengangkut lebih dari 171 juta penumpang. Sementara WUS sejak diresmikan hingga kini telah melayani lebih dari 12 juta penumpang. Bagi Jokowi, angka ini adalah tanda perubahan nyata bahwa publik mulai percaya dan berpindah ke moda transportasi publik. Kerugian karena macet perlahan bisa berubah jadi manfaat sosial, tegasnya. Menanggapi kabar soal beban utang proyek WUS yang mencapai sekitar 118 triliun rupiah, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan tidak menjadi hambatan pembangunan. Namun, saat disinggung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut APBN tidak akan menanggung utang proyek KCIC, Jokowi memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Klip Fakta mencatat, pembangunan tidak selalu bicara tentang hitungan laba, tetapi tentang keberanian sebuah bangsa menata masa depan dengan keyakinan. Bagi Jokowi, WUS bukan sekedar kereta cepat, melainkan simbol gerak maju bangsa bahwa dari rel besi lahir mimpi dan dari mimpi lahir keyakinan untuk terus melaju. Klip Fakta merekam langkah bangsa di antara kecepatan, visi, dan harapan.